Shalom. Renungan kali ini berjudul Kesatuan dan Pluralitas Bapa, Anak, dan Roh Kudus dan Elohim. Bagian ke-1 oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Satu aspek khusus Allah yang sepenuhnya unik dari pewahyuan Alkitab mengenai Allah tidak ditemukan dalam kitab atau agama lain. Kombinasi kesatuan dan pluralitas di dalam kodrat Allah. Aspek unik ini diungkapkan dalam namanya Elohim. Secara signifikan nama ini muncul dalam ayat pertama Alkitab. Dalam Kejadian 1 ayat 1 kita menemukan kata-kata, "Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi." Dalam Ibrani asli, ada bentrokan grammar dalam ayat ini. Kata benda Allah, Elohim, jamak. Namun kata kerja yang mengikuti, menciptakan, tunggal. Jadi kita memiliki kata benda jamak yang diikuti dengan kata kerja tunggal. Paradoks ini mengandung benih-benih kebenaran yang diungkapkan sepanjang sisa kitab suci. Ada sedikit paradoks serupa dalam ayat terkenal, Ulangan. Bangsa Yahudi menyebutnya Sema, pernyataan doktrinal iman Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, Ulangan 6 ayat 4. Menariknya, hanya dibutuhkan 7 kata untuk mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa dalam Ibrani. Yang lebih menarik, dari 7 kata itu, 3 dalam bentuk jamak. Satu-satunya kata tunggal adalah kata Esa. Jadi, lagi kita menemukan paradoks kesatuan dan pluralitas yang dikombinasikan dalam pewahyuan Allah. Satu cara untuk mengerti kesatuan dan pluralitas adalah menyadari ada 2 kata berbeda Ibrani untuk Esa. Satu kata Yachid dan satunya Echad. Kata Yachid berarti sendiri dan unik. Sebagai contoh, dalam Kejadian 22 ayat 2, Tuhan berkata pada Abraham, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi." Ayat ini menggunakan kata yang tunggal itu, Yachid. Karena Abraham dan Sarah hanya memiliki satu yang lahir dari tubuh mereka sendiri. Contoh lain dalam Mazmur 25 ayat 16, di mana pemazmur menulis, "Sebab aku sebatang kara dan tertindas." Kata sebatang kara adalah Yachid, berarti sepenuhnya aku sendiri. Di lain pihak, kata lain Esa, Echad, menunjukkan kesatuan dari banyak elemen. Arti ini sangat jelas dalam banyak nas Perjanjian Lama. Sebagai contoh, dalam Kejadian 2, kitab suci menguraikan kodrat perkawinan dan kesatuan Adam dan Hawa. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian 2 ayat 24. Kata Esa, Echad, mengekspresikan bahwa keduanya dipersatukan menjadi satu. Jadi Echad menggambarkan atau menunjukkan kesatuan lebih dari satu untuk membentuk kesatuan. Dalam Bilangan 13, kitab suci berkata mengenai mata-mata Israel yang pergi masuk untuk melihat tanah perjanjian. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Bilangan 13 ayat 23. Kata setandan dalam Ibrani, Echad, setandan namun terdiri dari banyak anggur. Kita menemukan kata ini digunakan lagi dalam pernyataan luar biasa dalam kitab Hakim-Hakim ketika ada perang saudara di antara suku-suku Israel. Demikianlah orang Israel berkumpul melawan kota itu
semuanya bersekutu dengan serentak. Hakim-Hakim 20 ayat 11. Kata bersekutu di sini, echad, ada ribuan orang, namun mereka membentuk satu kesatuan. Dalam visi Yeskiel, Tuhan mengatakan padanya untuk mengambil 2 potong papan dan menamakan mereka 2 suku Israel. Hai engkau anak manusia, ambillah sepotong papan dan tulis di atasnya, untuk Yehuda dan orang-orang Israel yang bersekutu dengan dia. Kemudian ambillah papan yang lain dan tulis atasnya, untuk Yusuf, papan Efraim, dan seluruh kaum Israel yang bersekutu dengan dia. Gabungkanlah keduanya menjadi satu papan, sehingga keduanya menjadi satu dalam tanganmu. Yeskiel 37 ayat 16-17. Lagi, kata satu adalah echad. Namun kita melihat secara spesifik awalnya ada 2 potong papan. Setelah disatukan, mereka membentuk kesatuan yang digambarkan dengan kata satu. Contoh-contoh ini menolong kita untuk mengerti jenis kesatuan yang dipresentasikan oleh kata Elohim. Kesatuan ketunggal ikaan, persatuan sempurna, namun mengandung lebih dari keesaan, pluralitas. Mari kita review 2 nas dalam Alkitab agar jelas pengertian ini. Dalam Kejadian 3, setelah Adam dan Hawa berdosa dan kehilangan hak mereka di Taman Eden, kita membaca, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian 3 ayat 22. Dalam membaca seluruh Kejadian 3, jelas bahwa memiliki pengetahuan yang baik dan yang jahat karakteristik penting Allah. Dalam Alkitab New American Standard, kata kita dalam ayat 22 dicetak huruf besar. Dengan kata lain, diaplikasikan pada Allah. Ada dua-duanya, kesatuan dan pluralitas di dalam kodrat Allah. Contoh menarik lain dalam deskripsi visi Yesaya mengenai Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk kita? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8. Allah berbicara dan ia menggunakan keduanya, tunggal, ku, dan jamak. Kita, ia berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kita? Sepanjang Alkitab ada paradoks yang sangat menarik. Allah satu, namun di dalam ketunggalan, keesaan Allah, ada lebih dari satu. Kebenaran penuh dari paradoks ini dari kesatuan dan pluralitas Allah dibawa ke dalam terang, ke dalam pewahyuan perjanjian baru. Mari kita lihat pada nas paling istimewa dari banyak nas. Amanat terakhir Yesus kepada murid-muridnya yang dicatat di akhir Injil Matius. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Sebenarnya orang-orang Yunani berkata, baptislah mereka ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita dibaptis ke dalam nama Allah. Tindakan itu menandakan mengambil tempat kita dalam Allah, kehilangan kehidupan pribadi kita dalam Allah. Kepenuhan Allah terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketika kita melihat ini, kita mengerti kenapa dari awal Alkitab, ayat pertama Alkitab, kata untuk Allah dalam bentuk jamak. Kebenaran yang dibawa keluar dalam perjanjian baru tidak baru, hanya pengungkapan dan pemenuhan apa yang sudah ada dengan implikasi dalam perjanjian lama. Mari lihat 2 contoh tambahan dari perjanjian lama. Dalam Amsal 30 ayat 4,
Siapakah yang naik ke sorga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Amsal 30 ayat 4. Siapapun yang biasa dengan pewahyuan kitab suci akan mengerti bahwa siapa mengacu pada Allah sendiri, bukan siapa-siapa selain Allah yang sudah melakukan hal-hal itu. Namun dikatakan, siapa namanya dan siapa nama anaknya. Ayat ini bagian dari pewahyuan perjanjian lama mengenai pluralitas Allah. Dalam contoh ini, mengungkapkan kebenaran dan hubungan antara Allah Bapa dan Allah Anak. Lalu dalam Yesaya 48 ayat 12-13 kita membaca, "Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan." Lagi, seluruh pewahyuan kitab suci sepakat bahwa pribadi yang mengatakan kata-kata ini tidak lain dari Allah sendiri, yang pertama dan terakhir, pencipta dan penopang surga dan bumi. Lalu ia berkata, "Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang, Tuhan Allah mengutus aku dengan roh-Nya." Yesaya 48 ayat 16. Alkitab King James Version berkata, "Dan sekarang, Tuhan Allah mengutus aku dengan roh-Nya." Di sini pribadi ilahi berbicara. Namun ia berkata, Allah dan roh-Nya sudah mengutus aku. Yang manapun kita melihatnya, penggenapan ditemukan dalam perjanjian baru. Allah Bapa mengutus Yesus dan Roh Kudus. Keduanya keluar dari Allah, dan ketiganya adalah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi, kita melihat itu dalam Elohim, ada kesatuan sempurna yang lebih dari satu. Allah secara esensial satu, dan secara esensial lebih dari satu. Itu misteri kodrat Allah, pencampuran unik kesatuan dan pluralitas ini. Nama utama untuk Allah dalam Ibrani Perjanjian Lama adalah Elohim. Nama yang kita lihat sehubungan dengan kesatuan dan pluralitas Allah. Mari kembali ke Kejadian 1 ayat 1, di mana kita menemukan kata-kata ini. Pada mulanya Allah, Elohim, menciptakan surga dan bumi. Setelah itu, nama yang sama, Elohim, terjadi 2500 kali dalam Perjanjian Lama. Alkitab adalah kitab yang berpusat pada Allah untuk umat manusia yang lapar akan Allah. Dalam setiap manusia, ada lapar untuk mengenal kebenaran Allah. Alkitab satu-satunya kitab yang bisa benar-benar memuaskan lapar ini. Itu alasan daya tarik terus-menerusnya pada umat manusia. Bestseller, tak tertandingi di antara buku-buku yang pernah ditulis. Kita sudah melihat satu fakta penting mengenai kata Elohim dalam bentuk jamak. Akhiran im adalah akhiran norma jamak dalam Ibrani. Seperti kita menaruh s di akhir banyak kata benda tunggal dalam Inggris untuk membuatnya jamak. Begitu pula dalam Ibrani mereka menaruh im di akhir kata benda maskulin untuk membuatnya jamak. Menariknya, ada bentuk tunggal dari kata itu, Eloah, yang terjadi lebih dari 50 kali dalam Alkitab,
yakni dalam kitab Ayub. Kitab Ayub kemungkinan kitab tertua dalam Alkitab. Jadi ini mengindikasi bahwa Eloah, bentuk kata lebih tua yang secara bertahap mulai tidak digunakan. Fakta mempesona lain mengenai Elohim, bahkan meski dalam bentuk jamak, biasanya diikuti kata kerja tunggal. Dalam bahasa Ibrani, seperti dalam banyak bahasa-bahasa lain, kata kerja memiliki bentuk tunggal dan jamak. Seperti kita catat sebelumnya, dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan. Kata benda, Allah, jamak. Sementara kata kerja menciptakan dalam bentuk tunggal. Meski kata kerja mengikuti Elohim biasanya tunggal dalam Alkitab, ada beberapa tempat menarik di mana diikuti dengan kata kerja jamak. Satu yang paling menarik dalam Kejadian 20 ayat 13, di mana Abraham berkata, "Ketika Allah atau Elohim menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku," frasa kata kerja yang digunakan di situ menyuruh aku mengembara, jamak. Abraham berbicara mengenai Allah sejati yang menampakkan diri padanya dan mendorongnya untuk mengembara. Secara signifikan, ketika Abraham membuat pernyataan ini, ia berbicara dengan raja non-Ibrani. Mungkin ia sudah mengadaptasi bahasanya sedikit untuk menyesuaikan dengan mindset raja. Seperti kita sudah lihat, ada keseimbangan menarik antara tunggal dan jamak yang dimulai begitu nama Allah disebut dalam Alkitab. Mari kita bicara sedikit tentang bentuk Elohim. Eloah dan Elohim, keduanya bentuk tunggal dan jamak yang berasal dari kata lebih awal. El berarti kuasa. Digunakan sebagai contoh dalam Kejadian 31. Yakub dan mertuanya, Laban, memiliki perselisihan pendapat, dan Laban berkata pada Yakub, "Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu." Ayat 29. Pernyataan ini bisa diterjemahkan lebih harfiah, "Dalam kuasa tanganku untuk berbuat jahat kepadamu." Kata kuasa adalah El, kata sama yang digunakan untuk Allah. Konotasi dasar atau asosiasi tiga kata itu, El, Eloah, Elohim, berinduk dari satu bentuk akar, El. Arti dasarnya yang berkuasa. Elohim, plural, menunjukkan semua totalitas Allah. Konsep ini diekspresikan oleh Rasul Paulus dalam Perjanjian Baru. Sebab apa yang tidak tampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Roma 1 ayat 20. Paulus berkata ada beberapa aspek Allah dimanifestasikan dalam ciptaan. Ia menyebutnya apa yang tidak nampak darinya. Lalu ia mendefinisikannya sebagai kekuatannya yang kekal dan keilahiannya. Itu sebenarnya apa arti Elohim? Kekuatan dan kodrat ilahi Allah. Menarik untuk dicatat, Alkitab Yerusalem menggunakan frasa kekuatan dan ketuhanan dalam menerjemahkan ayat di atas. Kemungkinan cara paling komprehensif menerjemahkan Elohim adalah ketuhanan, karena kita harus memperhitungkan bentuk jamaknya, menyimpulkan semua yang adalah Allah. Kata Elohim juga diaplikasikan dalam Alkitab pada pribadi-pribadi selain satu Allah sejati, namun selalu untuk alasan-alasan spesifik. Digunakan untuk pribadi-pribadi atau hal-hal yang diciptakan, memanifestasi satu atau atribut lebih yang diasosiasikan dengan Allah sebagai Elohim, khususnya
atribut kekuatan, kemuliaan, dan otoritas. Sebagai contoh, pemazmur menulis, "Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah atau Elohim, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat." Mazmur 8 ayat 6. Ayat ini biasanya diinterpretasi sebagai pandangan pendahuluan nubuatan inkarnasi Yesus sebagai manusia. Namun dikatakan, engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Terjemahan-terjemahan lain menggunakan makhluk-makhluk surgawi, New International Version, dan Allah, maka ada banyak fleksibilitas. Namun secara umum disepakati bahwa artinya di sana adalah malaikat-malaikat, maka kita melihat kata Elohim diaplikasikan pada malaikat-malaikat. Kata tersebut juga diaplikasikan pada hakim-hakim manusia. Dalam Keluaran 22 ayat 9, hukum Musa mengatakan ini, "Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seorang mengatakan, 'Inilah kepunyaanku,' maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah atau Elohim. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah, Elohim, haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Nama Elohim dianugerahkan pada hakim-hakim manusia karena mereka merepresentasi keadilan Allah. Elohim diaplikasikan pada pemerintah-pemerintah dalam Mazmur 82 ayat 1. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah, pemerintah-pemerintah, Elohim. Ia menghakimi. Terakhir, dalam Keluaran 12 ayat 12, kata tersebut diaplikasikan pada penghulu-penghulu dan penguasa-penguasa satanik. Allah berkata, "Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah atau Elohim di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan." Dalam kasus ini, Allah ini musuh dari Allah sejati dan umatnya. Mereka tidak disangsikan lagi penghulu-penghulu dan penguasa-penguasa Satan, pemerintah-pemerintah dalam kerajaan sataniknya, namun mereka disebut Allah. Jadi kita melihat kata Elohim diaplikasikan pada malaikat-malaikat, hakim-hakim manusia, pemerintah-pemerintah manusia, dan bahkan makhluk-makhluk satanik. Itu karena mereka semua sampai pada tingkat terbatas memanifestasi satu atau lebih atribut yang diasosiasikan dengan Allah, seperti kuasa, kemuliaan, kebenaran, keadilan, kekekalan, makhluk surgawi, dan atribut-atribut Allah disimpulkan dalam satu kata, ketuhanan. Sebelumnya, kita melihat kata Elohim mengandung di dalamnya benih kebenaran yang diungkapkan sepanjang sisa Alkitab. Esensi dari kebenaran ini bisa dinyatakan dalam paradoks. Elohim mempresentasi kesatuan sempurna yang lebih dari satu. Allah secara esensial satu dan secara esensial lebih dari satu. Perkembangan yang berlangsung dari paradoks ini sepanjang kitab suci pada akhirnya mengarah pada pewahyuan penuh Allah yang diberikan melalui Yesus, yang mengidentifikasikan pluralitas di dalam kesatuan Allah sebagai Bapa, Anak, dan Roh. Pengertian yang benar mengenai Elohim memampukan kita melihat pewahyuan Yesus
tidak meninggalkan pewahyuan asli Perjanjian Lama, melainkan penggenapan logika. Kita sudah melihat arti dasar nama Allah, Elohim, sangat berkuasa, dan bentuk pluralnya menunjukkan totalitas semua yang adalah Allah dalam kuasa kekal dan kodrat ilahinya. Amin.